Cek, cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 3 Gading serta rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 3 Gading. Puji syukur kehadirat Allah karena pagi hari ini kita masih diberikan sehat guna untuk hadir dalam presentasi saya tentang Sport Education Model pada kegiatan P5 di SMP 3 Gading dengan topik hidup sehat melalui permainan tradisional bola batu. Latar belakang program rencana tindak lanjut kenapa saya mengambil tema ini. Program ini adalah pembelajaran kokurikuler untuk pengembangan karakter murid sesuai nilai-nilai profil belajar Pancasila melalui sebuah kompetisi permainan tradisional yaitu permainan bola batu. Suara akomodasi murid harus diakomodir mengingat bola beracun ini bukan merupakan permainan tradisional asli Kabupaten Probolinggo. Jadi harus ada sedikit banyak revisi peraturan permainan, itu bentuk lapangan, terus bola yang digunakan, serta jumlah pemain itu menyesuaikan dengan kondisi di sekolah. Jadi bola beracun ini asalnya dari daerah Palembang, Sumatera Selatan. Jadi kita adopsi di sana. Tujuan dari programnya adalah peserta didik dapat menjaga kesehatan fisik melalui permainan tradisional bola beracun dengan mengakomodasi suara pilihan dan memberikan sesuai dimensi gotong royong, berkebinekaan global serta bertaraf kritis. Gotong royong di sini bisa dilakukan dari nanti dalam permainannya ada kerjasama antar pemain di dalam satu tim. Kebinekaannya sambil tadi asal dari bola beracun ini dari luar daerah meskipun ini permainan tradisional, serta bernalar kritisnya nanti kaitannya dengan strategi permainan. Jadi anak-anak itu dirangsang untuk menyusun strategi bagaimana cara memenangkan atau berusaha membunuh lawannya dengan cara melempar bola perkenaan perut ke bawah. Jadi ada 3 dimensi. Oke, next. Indikator capaiannya yang pertama aktif, menyampaikan pendapat dan lain-lain, membuat keputusan serta bekerja sama. Langkah-langkah diskusi mereka dilibatkan karena yang dalam sport education model ini bukan lagi hanya berpusat pada peserta didik, tapi peserta didik itu adalah pelaku utamanya, baik sebagai panitia, baik sebagai pemain, baik sebagai penyelenggara, bahkan nanti ada satu kelompok peserta didik yang saya libatkan sebagai supporter. Jadi seolah-olah kompetisi bola beracun ini benar-benar dilakukan dalam lingkup yang real nyata. Misalnya ada kompetisi di masyarakat, jadi seolah-olah mereka itu sudah terjun dalam masyarakat. Teori kita masuk. Struktur programnya yang pertama ada kepala sekolah sebagai kemudian di sekolah ada total 31 pendidik dan tenaga pendidikan, ada 26 guru dan 5 tenaga kependidikan. Murid kelas 9 sebagai panitia penyelenggara, kemudian murid kelas 7 dan 8 berperan sebagai pemain atau
tim yang akan terlibat dalam kompetisi bola beradu tersebut. Kemudian murid kelas 9 yang tidak bertugas sebagai panitia penyelenggara akan bertugas sebagai supporter dengan memberikan yel-yel penyemangat untuk tim yang didukungnya. Untuk jadwal kegiatannya dilakukan setiap hari Jumat. Rencananya sebanyak 4 kali pertemuan, berarti ada total 4 minggu. Kenapa hari Jumat? Karena di sekolah kami menerapkan 5 hari sekolah, dan hari Jumat itu adalah hari di mana semua kegiatan P5 ada di hari itu. Jadi mulai jam pertama biasanya Jumat. Kalau masalah kesehatan gizi ada Jumat. Istilah di sekolah kami burisasi, budaya minum susu dan makanan bergizi. Nanti untuk bantulah jiwaraganya, topiknya kami ganti tentang kompetisi bola beradu ini untuk semua siswa. Setelah diidentifikasi pemetaan aset atau aset basic, ditemukan 4 aset dalam sekolah kami. Yang pertama aset manusia, fisik, sosial, dan politik. Yang terakhir seluruh unsur warga sekolah melakukan refleksi dan evaluasi terhadap program nanti di akhir kegiatan. Berikutnya mas. Oke, kenapa aset thinking ini perlu dilakukan? Karena untuk mengantisipasi rencana yang tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya begini, sekolah kami berencana membuat kompetisi, mungkin bukan bola beradu, misalnya pertandingan sepak bola antar kelas, tanpa memikirkan aset thinking. Di situ aset fisik kita tidak pernah lapangan sepak bola yang memadai. Jadi karena fasilitasnya tidak ada, akhirnya rencana itu tidak dijalankan. Makanya aset thinking ini perlu dilakukan di awal untuk sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan langkah-langkah penerapan kompetisi berikutnya. Di sini aset manusia ada kepala sekolah, ada guru dan tenaga pendidikan. Total jumlah murid kami berjumlah 290. Nanti semua anak berperan sesuai dengan jenjangnya. Kalau aset fisik kami punya anak sekolah yang digunakan sebagai multiguna. Di situ lapangan upacara, arena pertandingan, lapangan voli, basket dan futsal mini juga ada di sini. Aset yang ketiga seluruh warga sekolah saling berkolaborasi, ini jelas. Yang kedua, setiap PTK juga memfasilitasi murid untuk mencapai tujuan. Jelas karena 26 pendidikan yang melibatkan. Kemudian setiap murid berkolaborasi menyusun rencana. Jelas ini terutama diwakili anak kelas 9 yang bertugas sebagai panitia dan pelaksana kompetisi. Untuk yang terakhir aset politik, kepala sekolah memiliki kebijakan untuk membentuk program. Kemudian setiap PTK selaku fasilitator bersama wali murid. Kalau di sekolah kami melibatkan paguyuban. Setiap kelas sudah ada paguyubannya, sehingga untuk sumbang ide sudah sangat kaya. Next. Jangan rencana evaluasi. Yang pertama kan saya selaku pemangku kepentingan di sini akan menggunakan evaluasi berdasarkan observasi dan otentik. 2009 ini masuk dalam jenis asesmen of learning. Jadi mengawali kita siswa selama proses pembelajaran. Untuk berikutnya ada dokumentasi, mengumpulkan data berupa foto, video dan hasil karya siswa. Dalam hal ini adalah produknya kegiatan kompetisi
pendidikan itu sendiri. Berikutnya Mas. Ini kemungkinan tantangannya karena memang di daerah kami di Desa Dodo minat utama di sana itu keagamaannya sangat tinggi, dan yang kedua itu sepak bola. Jadi ketika anak-anak diajak main voli saja, mereka sudah bukan kayak semangatnya masih 50%, karena memang di daerah dia tidak familiar. Mereka lebih senang diajak main sepak bola atau permainan babak sodor. Tapi permainan babak sodor itu di sekolah kami larang karena ketika bermain sering tidak menggunakan sepatu karena lapangan kami paving, akhirnya sering terjadi cedera pada anak. Jadi itu kemungkinan tantangannya bagaimana pintar-pintar kita di sekolah untuk memperkenalkan model permainan tradisional baru agar nantinya anak itu istilahnya tidak seperti kata dalam guru. Jadi mereka punya referensi permainan baru yang akan dilakukan nanti di kemudian hari. Oke, berikutnya Mas. Simpulan yang saya ambil, pembelajaran berbasis proyek ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pendidikan tujuan nasional. Hampir semua semua rekan-rekan kakak kami di kelas 2 itu tujuannya sama, karena memang ini berdasarkan permainan yang ada di BTGB. Jadi tujuan pendidikan nasional menciptakan manusia-manusia yang cerdas dan berkarakter. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini, sekolah dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Harapannya nanti siswa itu diajak terjun masyarakat lebih dini. Sebenarnya kalau di sekolah kami hampir setiap tahun ketika ada kelas meeting atau pertemuan pada kelas, SEM ini atau seperti education model itu sudah dilakukan. Cuma istilahnya bukan SEM. Jadi ketika ada acara yang terlibat aktif adalah anak OSIS, karena di fase D ya, di fase D kelas 7, 8 dan 9 itu anak-anak sudah bisa mulai diberikan tanggung jawab. Jadi setelah bergeser pada kurikulum merdeka, PKKB JOK ini akhirnya untuk dikasih tahu ternyata apa yang kita lakukan kemarin itu ini istilahnya apa ya? Ya seperti RPP nanti menurut ada juga jadi istilah update informasi. Cara saya itu paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan kita sharing bareng. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab. Untuk asesmen of learning sebelum ke situ, asesmen itu secara ukuran ada 3 sebenarnya. Jadi asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Jadi itu sama-sama penilaian, cuma beda waktu dan beda siapa yang. Jadi di
proses learning itu biasanya dilakukan saat proses pembelajaran, biasa dilakukan oleh siswa atau teman sejawat ya. Untuk yang asesmen for learning itu biasanya dilakukan di tengah-tengah pembelajaran, proses pembelajaran, untuk memberikan pembetulan atau koreksi suatu pembelajaran. Di sini ada apa ya? Kita dikasih teknik dasar tangkap dan lempar bola, kurang bagus atau kurang tepat, dan kita hentikan dulu, menghentikannya bebas, kalau pakai cara seperti BSD, stop, break, lepas, langsung break. Ini memang caranya menangkap. Jadi anak itu diberikan koreksi di selama proses belajar. Lalu proses of learning ini adalah asesmen bukan di akhir proses belajar. Maksudnya begini, ini contohnya bisa seperti somatik, bisa UTS, bisa ulangan. Tujuannya untuk melihat hasil belajar anak setelah proses belajar itu berlangsung. Jadi untuk di program SEM ini, Sport Education Model ini, kenapa saya menggunakan asesmen of learning, dan yang notabene asesmen of learning itu dilakukan oleh bapak guru, karena terus terang meskipun kami anak-anak sudah berada di fase D, ketika dikasih tanggung jawab untuk menilai dirinya sendiri atau menilai temannya, mereka masih salah. Jadi untuk mendapatkan kevalidan saya bisa menggunakan penilaian dengan observasi langsung dan penilaian selesai. Terima kasih. Teknik stop itu bisa dilakukan di mana saja, mau di kelas, mau di luar. Cuma ketika ditanya tekniknya, ada sebagian anak yang memang kemampuan mendengarnya bagus, anak auditori. Jadi ketika diajar, aturan bola batu ini A sampai B dipahami. Ada anak-anaknya kinestetik, dia tidak akan kita sudah diterami 2 jam, dia akan lebih ketika baru. Ada yang kedua visual, dia harus punya gambar dulu. Jadi ketika sudah dalam permainan, di sini guru sebagai pengatur, wasitnya ya siswa, yang lomba ya siswa. Tapi ketika dalam permainan ada aturan yang salah dan membuat anak-anak itu bingung, kita boleh menghentikan, stop dulu. Misalnya ada aturan yang lagi garis, definisi perilaku itu seperti apa? Kita stop dulu. Untuk masalah teknisnya mau stop, take break, observasi dan lain-lain itu kan relatif. Jadi kita saatnya dulu. Maksudnya tidak boleh. Jadi ketika kaki kita benar-benar sudah
sopan atau dijelaskan di anak mau tidak mau, suka tidak suka, yang kita garapnya adalah anak tingkat pemahamannya masih proses berkembang. Jadi ketika mereka sudah menjawab dengan pasti, sudah mengerti yang kita jawab, yang ada 100% dunia anak. Jadi selesai. Terus. Terima kasih atensinya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.